Mahasiswa Janatul Mahfudjah Purba. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Ruang Lingkup Studi Islam untuk memenuhi tugas dari Ibu Fathul Jannah MA. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan nikmat iman yang sholawat berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau kita termasuk dan tergolong orang yang mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian metodologi studi Islam. Kata metodologi, kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, berarti cara atau jalan, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi metodologi ini berarti ilmu tentang jalan atau cara yang harus ditempuh dalam suatu kedisiplinan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan studi berasal dari bahasa Inggris yaitu study, yang mana artinya adalah mempelajari atau mengkaji. Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab yaitu salima. Salima mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah. Secara istilah, Islam merupakan nama sebuah agama samawi yang disampaikan melalui para rasul Allah, khususnya Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat muslim. Demikian, metodologi studi Islam merupakan prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat dan tepat dalam mempelajari Islam secara meluas dalam berbagai aspek untuk membimbing seseorang dalam suatu kedisiplinan dan aturan-aturan tertentu untuk mencapai suatu pengetahuan yang dituju secara Islam. Sedangkan secara etimologi, metodologi adalah ilmu tentang cara. Metodologi ini cara yang paling cepat dan tepat dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini, ilmu tentang cara studi Islam memiliki keterkaitan yang erat. Di barat, kajian Islam terkenal dengan Islamic Studies, yaitu usaha mendasar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajarannya, sejarahnya, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dan sepanjang sejarahnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materi yang kedua tentang ruang lingkup metodologi studi Islam. Pada bagian ini membahas metodologi studi Islam berkembang dan diterapkan dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, perkembangan metodologi studi Islam. Di dalam makalah mencatat bahwa metodologi studi Islam telah mengalami transformasi seiring berjalannya waktu. Awalnya, pendidikan Islam di Indonesia dilakukan di masjid dan pondok pesantren. Kemudian, muncul madrasah sebagai lembaga pendidikan formal. Namun, seiring perkembangan zaman, studi Islam kurang diminati oleh generasi muda. Yang kedua, perubahan institusi dan metodologi. Makalah ini menjelaskan bahwa perubahan dalam institusi pendidikan Islam seperti munculnya madrasah unggulan, madrasah model, dan madrasah bertaraf internasional juga mempengaruhi metodologi pendidikan Islam. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi metodologi studi Islam. Di dalam makalah mengidentifikasikan beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan metodologi studi Islam. Yang pertama, pertokohan. Tokoh-tokoh yang membawa ide atau pemikiran tentang studi Islam. Yang kedua, kekuatan ide-ide. Ide-ide yang dikembangkan menjadi program nasional dan argumentatif. Yang ketiga, momentum sejarah. Peluang yang muncul untuk mengembangkan ide-ide baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang keempat, literatur. Literatur yang menyebarkan ide-ide dan model pemikiran.
Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kata dan materi yang kurang, mohonlah kiranya kami dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.